Halo, di video kali ini saya akan review ke kalian Poco M3 Indonesia. Setelah nyoba HP ini selama hampir seminggu, jujur saya sendiri bingung mau mulai dari mana dulu review Poco M3 ini. Masalahnya HP ini kelewat murah, nggak goib, desainnya premium, fitur-fiturnya lengkap, dan udah dijamin banget kalau Poco M3 ini memang entry level killer. Redmi 9 yang masih saudara sendiri aja ditikung, apalagi merek sebelah. Sopan nggak sih menurut kalian? Poco M3 ini hadir dengan layar gede berukuran 6,53 inch Full HD Plus dengan dot drop display. Di bagian kanannya ini ada tombol power yang nyatu dengan fingerprint dan juga ada volume rocker. Di sisi kiri ada SIM tray yang udah support triple slot. Di bagian atas ada grill speaker, jack audio dan juga air blaster. Untuk bagian bawah ada mic, port USB-C dan juga grill speaker. Untuk desainnya sih ini unik dan keren banget ya. Buat yang tahu perkembangan dari smartphone Xiaomi dan Poco, pasti bakalan langsung tahu HP ini pas sekali lihat. Bodi belakangnya ini pakai bahan polikarbonat dengan finishing kulit. Terkesan premium banget lah. Sampai sekarang belum ada sih HP entry level yang punya desain kayak gini. Untuk home screen-nya ini sama aja dengan HP Xiaomi atau Redmi pada umumnya ya. Terlihat sama aja. Control center dan notifikasi barnya juga sama aja, bawaan dari MIUI 12. Bedanya ada di launcher. Poco M3 ini pakainya Poco Launcher. Untuk versinya sendiri, Poco M3 ini udah pakai MIUI 12 dengan base Android 10. Pas pertama nyalain Poco M3 ini, udah nggak bisa dipungkiri lagi kalau HP ini bakalan banyak bloatware seperti ini. Di sini ada bloatware seperti Amazon, Facebook, Lazada, Snack sampai TikTok juga udah ada. Jadi kalau doyan TikTokan, kalian nggak perlu capek-capek buat download aplikasinya lagi. Di sini ada beberapa bloatware game juga. Dan udah ada Netflix. Bagusnya Poco M3 ini, dia tuh udah punya sertifikasi L1 White Fine. Jadi buat kalian yang suka streaming atau nonton film di Netflix, udah bisa dapat resolusi yang tinggi. Kalau untuk baterainya sih nggak perlu diragukan lagi. Baterainya 6000 mAh dengan teknologi High Charge Cycle Battery untuk penggunaan jangka panjang dan udah support fast charging juga. Dan bagusnya lagi, Poco Indonesia juga udah ngasih charger 18 watt yang bisa max sampai 22,5 watt di dalam boxnya. Poco M3 ini juga udah support reverse wire charging atau bahasa gampangnya bisa buat jadi power bank. Yang bikin saya heran, baterai di Poco M3 ini 6000 mAh, tapi bobotnya tuh ringan banget. Lebih ringan dari Redmi 9 series. Redmi 9 aja masih kerasa lebih berat dari Poco M3 ini. Untuk baterai sebesar ini, di saya itu bisa tahan sampai 2 harian untuk penggunaan standar seperti untuk chat, nonton YouTube, atau sosial media. Yang menurut saya paling nggak masuk akal, Poco Indonesia berani banget ngasih dual speaker di Poco M3 ini dengan harga murah. Ini cocok banget buat kalian yang doyan nonton video ataupun denger musik di HP. Bener-bener dah, ini entry level killer banget. Suaranya udah yang paling bagus di kelasnya, dan layar gede dengan resolusi Full HD Plus-nya juga ngasih pengalaman tonton kamu jadi lebih enak. Untuk chipsetnya sendiri, Poco M3 ini pakai Snapdragon 662 fabrikasi 11 nanometer dengan octa-core 4x 2 GHz, Kryo 260 Gold, dan dipadukan dengan GPU Adreno 610. Yang saya review ini varian RAM 4GB dengan LPDDR4 dan storage 64GB UFS 2.1. Ini sih udah dijamin ngebut banget.
Kalau untuk varian 6/128 jauh lebih ngebut lagi karena udah pakai UFS 2.2. Untuk skor Antutunya sendiri, Poco M3 ini dapatnya itu segini. Terus untuk sensor-sensornya udah bisa dibilang lengkap lah ya. Sayangnya untuk gironya kayaknya cuma software aja, jadi bukan hardware. Kita beralih ke sektor kamera. Poco M3 ini datang buat ngancurin pasar entry level dengan 3 kamera. Masing-masing ada lensa utama 48 megapiksel dengan sensor Samsung ISOCELL GM1 yang sama digunakan Redmi Note 8 dan Redmi Note 9. Selain itu ada lensa makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Untuk kamera depannya resolusinya 8 megapiksel. Dan untuk videonya sendiri, dia bisa ngerekam di 720p 30 fps dan 1080p 30 fps. Kameranya juga udah ada mode Pro, dan bagusnya lagi, mode Pro-nya ini udah bisa di video juga. Kesimpulannya, Poco M3 ini hampir sempurna di kelasnya dengan harga yang cuma 1 jutaan aja. Fitur-fitur yang ada di Poco M3 ini biasanya malah ada di HP dengan harga 2-3 jutaan. Tapi karena ini Poco jadi udah dijamin beda. Kurangnya sih cuma ada di gironya aja yang bukan hardware tapi cuma software. Terus banyak iklannya juga. Tapi sebagai Mi Fans jangan suka ngeluh sama iklan yang ada. Karena ini salah satu cara kalian buat ngapresiasi Xiaomi yang udah ngasih HP dengan harga yang jujur. Sayangnya, Poco M3 ini masih pakai desain dot drop display yang udah terlalu mainstream dan terkesan jadul. Terakhir kekurangannya itu hilangnya lensa ultrawide. Mungkin HP ini bakal lebih killer lagi seandainya ada lensa ultrawide juga. Satu lagi yang bikin Poco M3 ini bener-bener jadi entry level killer. Nggak goib. Merek sebelah udah dijamin gak ada lah yang berani lawan HP ini. Untuk game test dan perbandingannya bakal kita buatin video terpisah. Saya sengaja bikin videonya terpisah biar videonya nggak kepanjangan. Kalian juga bisa request kalau ada bagian-bagian yang menurut kalian penting untuk dites di Poco M3 ini. Jadi itu dia review Poco M3 Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.